Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh siswa-siswi yang tercinta? Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya tetap semangat ya. Walaupun kita sekali lagi masih harus tetap belajar dari rumah ya. Tapi tidak boleh kendor. Baik anak-anak, yuk kita sama-sama kita baca berdoa, kita baca Al-Fatihah. Ala hadinnya wa kulli najin solehah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan minggu kemarin, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Oke, sekarang kita akan meneruskan, kemudian melanjutkan tentang persamaan kuadratnya, yaitu kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini bagian bab 2, bagian yang bab menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jangan lupa semuanya dibuka buku LKS-nya ya, sambil nanti untuk melihat. Baik, anak-anak semuanya tetap jaga jarak dan jaga kesehatannya. Oke. Persamaan kuadrat tentunya kemarin sudah disampaikan bahwa persamaan kuadrat itu dapat ditentukan nilai-nilainya. Nilai-nilainya dapat ditentukan. Untuk menentukan nilai X disebut menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Seperti apa? Kita lihat berikutnya. Menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Menentukan akar-akarnya itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kayak kecap aja dong. Ya. Oke, jadi kalau Bapak dulu mengenalnya rumus kecap. Nah, kalau orang mengenal rumus kecap berarti paham gitu ya. Tapi bukan iklan. Baik, kita akan bahas satu persatu, satu soal contoh. Nanti perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Nih, perhatikan ini ya. Caranya seperti ini. Ini awalannya. Pemfaktoran persamaan kuadrat dari bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dapat ditulis menjadi X ditambah B dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Nah, nilai P dan Q dipilih ya, dicari ya, silakan mencari. Dengan syarat P ditambah Q sama dengan B. Dan P dikalikan Q sama dengan C. Artinya P ini tadi ditambah Q yang ini itu akan sama dengan B. B-nya mana di sini ya. Sedangkan P dikalikan Q sama dengan C. C-nya di sini. C-nya nanti angka berapa, B-nya nanti angka berapa ya. Setelah persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P dikalikan dengan X plus Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan seperti berikut ya. X ditambah P kali X ditambah Q ya, sama dengan 0. Maka X plus P sama dengan 0, maka X-nya ditambah Q juga sama dengan 0. Maka X1-nya nanti adalah min P ya, karena kenapa min P? Karena plus P ini pindah ke sebelah kanan ya. X plus Q maka X-nya min Q. Nilai X sama dengan min P atau nilai
X sama dengan min Q, disebut akar persamaan dari X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya sayang. Nih, tentukan akar-akar persamaan berikut. X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0 ya. Kita lihat. Nih, penyelesaiannya. Tadi soalnya X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Nah, dari soal di atas diperoleh nilai A-nya 1. 1 dari mana? Dari sini. Ini depan X kuadrat ini ada angka 1 ya. Cuman tidak ditulis seperti yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian nilai B-nya sama dengan 1. Loh, kok bisa 1 juga? Kenapa? Karena di sini di depan huruf X ini ada angka 1 yang tidak ditulis atau tidak tertulis ya. Dan C-nya nilainya min 2. Dari mana? Nih min 2. Nih min 2 ya. Nah, tadi ketentuannya P ditambah Q sama dengan B. B-nya berapa? Oh, B-nya 1. Berarti sama dengan 1. P kali Q sama dengan C. C-nya berapa? C-nya min 2. Nah, sekarang kita mencari nilai P dan nilai Q. Berapa nilai P-nya? Berapa nilai Q-nya? Ternyata setelah kita cari diperoleh P-nya 2, Q-nya min 1. Kok bisa? Nah, kita coba kita cek, masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Aduh, maaf. Yes. Nih, ya, kita masukkan ke dalam rumus ini. Maaf, tadi ada kepencet ya, maaf. P tambah Q. Kalau ditambah 2 tambah min 1. 1 ya. Kalau dikalikan P kali Q, P-nya 2 kali min 1. 2 kali min 1, min 2. Betul kan? Oke. Berarti kita masukkan dalam bentuk tadi. P plus Q dikalikan P kali Q sama dengan 0. Ya. Berarti P plus 2. 2 dari mana ini tadi? P-nya ini tadi 2 nih. P-nya 2 dikalikan X kurang 1. Kok dikurang kan di atas plus? Dikurang kenapa? Karena Q-nya nilainya min 1. Aduh, maaf lagi nih. Ya. Karena nilainya Q-nya min 1. Berarti X plus 2 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang dari dua ini, ya, dua bentuk yang ada dalam kurung ini kita pisah. Yang pertama, X tambah 2 sama dengan 0. Nih, X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0, maaf. Nih, X kurang 1 sama dengan 0, ya. Kalau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 kurang 2. Berarti X1-nya 0 kurang 2 min 2. Untuk X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya 0 tambah 1. Berarti X-nya 1. Jadi, akar-akar persamaan tersebut adalah X1-nya min 2 atau X2-nya sama dengan 1. Ya, paham? Ya, mudah-mudahan paham. Baik, kita lanjut. Sekarang yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, lihat, perhatikan bentuk kuadrat sempurna yaitu X plus P dikuadratkan dan X min Q dikuadratkan. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Artinya C-nya ini kita pindah ke ruas kanan, gitu ya. Baik, kita lihat contohnya. Ya. Nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat ditambah 8X dikurang 9 sama dengan 0. Ya. Kita lihat caranya. Baik. Pembahasan, cari angka yang akan ditambah terlebih dahulu, yaitu 8X tadi. Separuhnya 8 adalah 4. Angka yang akan ditambah adalah 4 kuadrat, itu sama dengan 16. Sehingga menjadi, tadi dari soal, X kuadrat ditambah 8X kurang 9 sama dengan 0. Min 9-nya pindah ke kanan, berarti jadi 9 ya. Berarti tinggal X kuadrat ditambah 8X sama dengan 9.
Nah, berarti X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. 16-nya dari mana ini tadi nih? 16 ya. Sama dengan 9 nih, 9 tambah 16. Jadi artinya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah dengan 16. 16-nya diperoleh dari 4 kuadrat setengah dari 8 ini ya. Berarti X kuadrat tambah 8X sama ditambah 16 sama dengan 25. 25 dari 9 tambah 16. Maka X tambah 4 pangkat 2 sama dengan 25. Kok bisa begini? Tadi ada X kuadrat X ditambah P pangkat 2 dan gitu ya. Kemudian pangkat 2-nya pindah ke sebelah kanan menjadi berubah akar. Berarti 4 tambah X atau X tambah 4, maaf, X tambah 4 sama dengan akar 25. Maka X ditambah 4 sama dengan lebih kurang 15. X lebih kurang 5, maaf. Ya. Gitu, ya. 5-nya dari mana? Akar 25. Nah, maka nih X tambah 4 sama dengan 5, ya. Maka X sama dengan 4-nya pindah ke sini berarti 5 kurang 4, 1. X tambah 4 sama dengan minus 5. Berarti 4-nya pindah jadi negatif, berarti X-nya minus 9. Jadi X1-nya 1 dan X2-nya minus 9. Gitu ya. Baik, untuk yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Perhatikan baik-baik. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yaitu perhatikan ini dihafalin ya. Ini dihafalin yang di rumusnya X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC, seluruhnya ini dibagi 2A, maaf ya. Nah, ini ya. Dihafalkan. Nah, di sini juga ya Allah. Dihafalkan ya. Nah, contoh soalnya nih. 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 diperoleh A-nya 4 nih, 4. B-nya berapa? B-nya min 5. C-nya berapa? C-nya 1. Berarti tinggal masukkan sini rumusnya. Min B kuadrat min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Berarti min B-nya min 5 plus minus akar B-nya min 5 berarti pangkat 2 min 4 kali A-nya 4, C-nya 1 ya. C-nya 1 berarti 2 di bawah dibagi seluruhnya dibagi 2 kali 4 karena A-nya 4. Berarti sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 dibagi 8. Berarti 25 kurang 16, 9 ya. Nah, berarti 5 plus minus 9, akar 9 maksudnya dibagi 8. Berarti akar 9 itu 3. Berarti 5 plus minus 3 dibagi 8. Dengan demikian dipisahkan di sini plus minusnya. 5 ditambah 3 dibagi 8 sama dengan 1. 5 tambah 3, 8. 8 bagi 8, 1. Yang X2-nya 5 dikurang 3 dibagi 8 sama dengan 1/4. Jadi penyelesaiannya adalah X1-nya 1/4, X2-nya 1. Begitu kira-kira anak-anak. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam membuat video ini. Ya, sekarang kamu tulis nih, ya. Kamu tulis buat PR, kemudian difoto, di selfie bareng dengan kamu, terus dikirim, ya. Ingat, dikirimnya sekarang melalui WA saja, ya, atau WhatsApp pribadi, ya. Oke, gitu. Melalui WA atau maaf, mengirimnya melalui Classroom ya, melalui Classroom, maaf bukan WA, melalui Classroom ya, mengirimnya melalui Classroom. Sudah? Oke, sampai di sini dulu anak-anak semuanya yang tercinta, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Selamat siang, sampai bertemu di akhir lain kesempatan.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.